Dok, aku boleh jujur nggak sih? Kadang aku merasa dunia ini nggak adil banget. Wah, berat nih pembukaannya. Kenapa, Bel? Ada kejadian apa lagi di kantor atau di lingkaran pertemananmu? Gini loh, kamu tahu kan aku orangnya nggak enakan. Aku selalu berusaha bantu orang lain. Kemarin nih contohnya, ada teman kerja yang lagi keteteran tugasnya. Aku inisiatif bantu beresin datanya sampai aku lembur. Besoknya aku malah denger dia ngomong di belakang. Katanya aku sok rajin dan mau cari muka ke atasan. Sakit banget gak sih? Oke, jadi intinya kamu merasa sudah memberikan usaha lebih, niatmu tulus membantu, tapi respons yang kamu terima justru sinisme atau kebencian. Iya. Dan ini bukan sekali dua kali, Do. Dulu waktu kuliah juga gitu. Aku sering traktir temen, tapi malah dibilang pamer. Aku ramah sama orang baru, dibilang so asik. Pertanyaanku cuma satu, apakah berbuat baik itu salah? Kenapa sih orang masih benci padahal kita nggak jahatin mereka? Menarik. Ini kasus klasik yang sering disebut paradoks kebaikan. Di satu sisi kita diajarkan kalau berbuat baik pasti berbalas baik. Tapi realitanya nggak selalu linear begitu. Nah itu, rasanya kayak dikhianati sama ekspektasi sendiri. Aku jadi mikir, apa mending aku jadi orang cuek aja ya? Biar nggak sakit hati. Tahan dulu emosinya. Kalau kita cuma bereaksi jadi cuek, kita nggak menyelesaikan masalah di dalam diri kamu. Kita perlu bedah ini pakai logika, Bel. Kita cari tahu kenapa fenomena orang baik yang dibenci ini bisa terjadi secara ilmiah dan psikologis. Siap? Siap lah, aku butuh jawaban supaya bisa tidur nyenyak malam ini. Oke, kita mulai dari prinsip paling dasar. Coba kita definisikan ulang kata baik versi kamu tadi. Kamu bantu temanmu itu karena dia minta tolong atau inisiatif kamu sendiri? Inisiatif aku sendiri sih. Kasian lihat dia pusing. Nah, ini poin pertama. Kebaikan yang intrusif atau mengganggu. Kadang apa yang kita anggap bantuan, bagi orang lain bisa dianggap gangguan atau serangan. Hah? Kok serangan? Aku kan bantuin kerjaan dia. Coba lihat dari sudut pandang dia. Ketika kamu ambil alih kerjaannya tanpa diminta, secara tidak sadar kamu mengirim pesan, kamu nggak mampu. Sini, aku aja yang bisa. Itu bisa melukai ego atau harga diri seseorang. Niat kamu baik, tapi eksekusinya bisa dianggap merendahkan kompetensi dia. Masuk akal juga sih. Jadi dia merasa bodoh karena aku bantuin. Bisa jadi. Itu perspektif pertama. Sekarang kita masuk ke perspektif kedua, cermin psikologis. Pernah dengar istilah cahaya yang terlalu terang bikin mata sakit? Maksudnya gimana tuh? Orang yang punya rasa tidak aman atau insecure terhadap diri sendiri seringkali merasa terancam melihat orang lain yang terlalu baik atau terlalu sempurna. Kebaikanmu seperti cermin yang memantulkan kekurangan mereka. Jadi, karena aku rajin, mereka yang males jadi merasa tersindir. Padahal aku nggak nyindir loh. Tepat sekali. Itu bukan salah kamu, itu mekanisme pertahanan diri mereka. Mereka benci kamu bukan karena kamu jahat, tapi karena keberadaanmu membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka butuh alasan untuk menurunkan nilaimu supaya mereka merasa setara. Makanya muncul label cari muka atau sok suci. Gila ya, ribet banget jadi manusia. Terus ada lagi nggak penyebab yang lain? Ada, dan ini yang paling sering luput. Perspektif ketiga, motivasi transaksional. Bel, coba jujur. Waktu kamu bantu dia, di lubuk hati paling dalam, kamu mengharapkan ucapan terima kasih atau pengakuan nggak? Ya, munafik lah kalau bilang enggak. Minimal senyum atau bilang, makasih ya Bella. Kan wajar dong. Wajar, tapi itu kuncinya. Ketika kamu berbuat baik dengan harapan respons tertentu, itu bukan murni kebaikan, Bel. Itu transaksi. Kamu membeli ucapan terima kasih dengan mata uang berupa tenaga atau bantuan. Aduh, kena mental aku. Ketika bayaran atau ucapan terima kasih itu tidak cair, kamu kecewa. Akar masalahnya ada di ekspektasi kamu, bahwa kamu bisa mengendalikan reaksi orang lain. Padahal satu-satunya yang bisa kamu kendalikan cuma tindakanmu, bukan respons mereka. Jadi kalau dirangkum, masalahnya bisa jadi karena caraku salah atau karena mereka yang insecure.
Atau karena aku yang terlalu berharap balasan? 100 buat kamu. Kombinasi ketiganya sering terjadi bersamaan. Oke deh, analisis kamu tajam banget sampai aku merasa tertusuk fakta nih. Sekarang pertanyaannya, terus aku harus gimana? Berhenti jadi orang baik gitu? Tentu tidak. Dunia butuh orang baik. Tapi jadilah orang baik yang cerdas. Cerdas gimana? Pertama, cek ombak sebelum berlayar. Sebelum memberi bantuan, tanya dulu, butuh bantuan nggak? Atau, boleh aku bantu bagian ini? Kalau mereka bilang tidak, hargai itu. Jangan memaksakan kebaikan. Itu namanya menghargai batasan orang lain. Oke, aku catat. Jangan sok pahlawan kalau nggak dipanggil ya. Terus? Kedua, geser fokusmu. Lakukan kebaikan sebagai ekspresi diri, bukan investasi emosi. Maksudnya? Kamu berbuat baik karena kamu adalah orang baik. Titik. Mau mereka berterima kasih, mau mereka memaki, mau mereka benci, itu nggak mengubah fakta bahwa kamu sudah melakukan hal yang benar menurut nilai-nilaimu. Aku paham. Jadi kayak matahari ya? Matahari bersinar aja terus. Mau jemuran pakaian orang kering atau orang kepanasan ngeluh, matahari tetap bersinar. Karena itu tugas dia. Metafora yang bagus banget, Bel. Jadilah seperti matahari. Kalau ada yang benci karena kamu bersinar, ingatlah bahwa itu masalah mata mereka yang silau. Bukan masalah cahayamu yang harus diredupkan. Wah, lega banget rasanya. Berarti aku nggak salah ya kalau tetap mau bantu orang, asal aku nggak maksa dan nggak ngarep pujian dari mereka. Kamu nggak salah. Kamu cuma perlu menyesuaikan strategi. Ingat, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalaupun kamu jadi malaikat pun, pasti ada yang protes karena sayapmu bikin angin kencang. Bener juga. Oke deh, makasih banyak pencerahannya Algel. Mulai besok, aku tetap mau jadi Bella yang baik, tapi versi yang lebih santai dan gak baperan. Mantap. Tetaplah berbuat baik, tapi jangan lupa berbuat baik ke diri sendiri dulu dengan menjaga kesehatan mentalmu. Sampai jumpa di episode berikutnya.